Halo sahabat cerita, pernahkah kalian berada di posisi sulit ketika uang yang seharusnya dipakai untuk sesuatu yang penting justru tergoda untuk dialihkan? Inilah kisah Maryam, seorang ibu miskin yang terpaksa berbohong kepada suaminya. Uang yang seharusnya untuk biaya sekolah anak justru ia gunakan untuk hal lain. Kebohongan kecil itu menjadi beban berat, sampai akhirnya ia berani meminta maaf. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kejujuran dalam keluarga jauh lebih berharga daripada apapun. Maryam dan Hasan hidup dalam kesederhanaan. Rumah mereka hanya berdinding papan dengan atap seng yang berkarat. Hasan bekerja sebagai tukang becak, sedangkan Maryam berjualan gorengan di depan rumah. Penghasilan mereka hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun ada satu hal yang selalu mereka perjuangkan. Sekolah untuk anak semata wayang mereka, Farhan. Farhan adalah anak cerdas. Ia sering membawa pulang nilai bagus dan mendapat pujian dari gurunya. Hasan sering berkata, "Aku tidak punya harta, tapi aku ingin Farhan sekolah setinggi-tingginya." Kata-kata itu membuat Maryam bangga, sekaligus khawatir. Biaya sekolah bukanlah hal kecil, apalagi dengan keadaan mereka yang serba kekurangan. Suatu pagi, Hasan memberikan sejumlah uang kepada Maryam. "Ini Lin, uang ini untuk bayar uang sekolah Farhan bulan ini. Tolong jangan sampai telat, aku tidak mau dia dipermalukan di depan kelas." Maryam menerima uang itu, mengangguk dengan penuh tanggung jawab. Namun di dalam hatinya, ada dilema yang perlahan tumbuh. Hari itu, saat Maryam berjualan gorengan, seorang tetangga mendatanginya. "Maryam, aku butuh uang cepat. Kalau bisa, tolong injamkan. Aku janji, minggu depan aku ganti." Hati Maryam terenyuh. Ia tahu rasanya susah. Tapi ia tidak punya uang lain, kecuali uang sekolah Farhan. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menyerahkan sebagian uang itu. "Tolong jangan lama-lama ya. Uang ini untuk sekolah anakku," katanya lirih. Tetangganya mengangguk penuh janji. Namun di hatinya, Maryam mulai gelisah. Bagaimana jika uang itu tidak kembali tepat waktu? Malamnya, saat Hasan bertanya apakah uang sekolah sudah disiapkan, Maryam berbohong. "Sudah bang, besok aku mau antar langsung ke sekolah." Hasan tersenyum lega. "Bagus Lin, aku tidak mau Farhan malu." Kebohongan itu terasa manis di lidah, tapi pahit di hati. Maryam tidak bisa tidur malam itu, mendengar suara batin yang terus menegurnya. Hari berganti minggu. Tetangga yang meminjam uang tak kunjung mengembalikan. Setiap kali Maryam bertemu, ia hanya mendapat janji kosong. Di sekolah, Farhan mulai resah. Ia dipanggil guru karena belum membayar uang sekolah. Anak itu pulang dengan wajah murung. "Bu, kenapa uang sekolahku belum dibayar? Teman-teman mengejek aku," katanya lirih. Maryam terdiam. Hatinya seperti ditusuk. Hasan yang mendengar langsung menoleh. "Lin, bukankah uang sekolah sudah kau bayarkan?" Pertanyaan itu membuat tubuh Maryam gemetar. Ia ingin berkata jujur, tapi takut melihat kekecewaan di mata suaminya. "Iya bang, mungkin pihak sekolah salah catat," jawabnya terbata. Namun dari raut wajah Hasan, jelas terlihat keraguan. Farhan pun menunduk, kecewa pada ibunya. Malam itu, Maryam menangis dalam diam. Kebohongan yang ia buat demi menolong orang lain, kini justru menyakiti orang yang paling ia cintai. Akhirnya, pada suatu malam, Maryam tak kuat lagi menanggung beban. Setelah Farhan tertidur, ia duduk di samping Hasan. Dengan suara parau, ia berkata, "Ada hal yang harus aku akui. Uang sekolah Farhan itu aku pakai untuk meminjamkan ke tetangga. Aku kira akan segera kembali, tapi ternyata sampai sekarang belum juga." Hasan terdiam lama. Wajahnya menegang, matanya berkaca-kaca. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Aku tidak marah kalau kita kesulitan, tapi aku sakit hati karena kau memilih berbohong." Air mata Maryam mengalir deras. Ia berlutut, menggenggam tangan suaminya. "Aku hanya ingin menolong orang lain, tapi ternyata
Aku malah menyakiti kalian. Suasana malam itu penuh tangis. Hasan akhirnya menghela napas berat, lalu meraih bahu istrinya. Tapi aku juga tahu niatmu tidak buruk. Lain kali, jangan sembunyikan apapun dariku. Kita harus hadapi bersama, meski pahit. Beberapa hari kemudian, Hasan mencari kerja tambahan demi melunasi tunggakan uang sekolah Farhan. Meski lelah, ia tetap pulang dengan senyum. Melihat itu, Maryam merasa hatinya hancur sekaligus tersentuh. Ia bersumpah tidak akan pernah mengulang kebohongan yang sama. Malam itu, mereka makan malam bersama dengan lauk sederhana. Maafkan aku sekali lagi. Aku janji tak akan menyembunyikan apapun darimu. Kita miskin, tapi aku tidak ingin miskin hati karena kebohongan. Hasan tersenyum menggenggam tangan istrinya. Itu yang aku harapkan, Lin. Kita mungkin tak bisa memberi banyak pada Farhan, tapi kita bisa memberinya teladan kejujuran. Farhan yang mendengarkan dari samping ikut tersenyum. Aku sayang ayah ibu. Aku janji akan belajar sungguh-sungguh. Tangis haru pun pecah malam itu. Mereka sadar, meski miskin harta, mereka kaya dalam cinta dan kejujuran. Sahabat cerita, dari kisah Maryam kita belajar bahwa kebaikan hati tidak boleh dijalankan dengan kebohongan. Sebab satu kebohongan bisa melukai hati orang yang paling kita cintai. Kejujuran memang pahit di awal, tapi akan membawa ketenangan dan berkah di akhir. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingatlah selalu, jujur adalah hadiah terbaik untuk keluarga.